dari CV Windra Mekar sudah punya beberapa produk, Ibu. Apa keunggulan dari produk dari CV Windra Mekar dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran yang lain, Ibu? Iya, baik. Semua produk empon-empon saya kira punya keunggulan. Cuma mungkin keunggulan punya saya itu memang sudah saya teliti. Jadi mungkin background gelar saya itu juga membuat orang mantap mengkonsumsinya. Sehingga kalau seseorang itu mantap, harusnya diminum ya diminum, itu sehat. Tapi kalau seseorang itu minum jamu itu tidak mantap, ya kadang minum, kadang enggak, nanti hasilnya kurang kelihatan. Jadi menurut kami semua hasil olah empon-empon bagus, punya keunggulan. Kalau keunggulan punya kami mungkin karena sudah diteliti, sehingga kalau saya ditanya ada apa toh di dalamnya kok bisa berkhasiat, itu ada di hasil penelitian S3 saya, tinggal saya cerita gitu. Jadi orang yang mendengarkan mungkin yang agak dosen-dosen saya juga minum kunir putih, Mbak. Jadi mungkin percaya, oh itu anak didikku, oh memang diteliti, oh pembimbingnya ini gitu. Mungkin itu membuat mantap seseorang atau bahkan masyarakat untuk mengkonsumsi produk saya gitu. Itu kan kadang ada produk misalnya kapsul kunir putih merek C gitu ya, Bu ya. Itu ada cara penggunaan, cara konsumsi. Konsumsi sehari misalnya 3 kali, ini saya asal sebutkan ya, Bu ya, tapi di situ tercantumkan gitu. Sehari berapa kali dengan jumlah sekali minum 2 atau 3. Itu apakah bisa diterapkan untuk semua orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda atau sebaiknya bagaimana, Ibu sebenarnya? Iya, penggunaan takaran dari jamu itu sesuai keparahan suatu sakitnya. Jadi kalau orang sehat ya minum satu pagi satu dua, satu pagi satu sore gitu cukup. Kalau usianya agak tua, walaupun sehat kan kadang-kadang pegel-pegel, 2 pagi 2 sore. Tapi kalau seseorang itu sakit, ada kelenjar getah bening misalnya, ada radang kelenjar getah bening lah itu dosisnya agak tinggi atau agak banyak. Misalnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta sama persis. Memang mungkin di suatu botol itu sudah dituliskan, tapi kan tidak bisa terus rinci menuliskannya. Ya kalau untuk pencegahan 1 pagi 1 sore cukup, misalnya kayak gitu. Yang di rumah mungkin banyak yang penasaran terkait dengan menjaga kesehatan untuk yang usia sudah lanjut atau yang aktif bekerja di masa pandemi tetap harus bekerja. Ini pilihan yang mungkin pas untuk menjaga stamina itu konsumsi apa, Bu? Ya, konsumsi kunir putih jenis mangga atau temu mangga. Mbak Isa mungkin perlu diinfokan bahwa aman enggak di ginjal. Kunir putih jenis mangga ini oleh masyarakat, oleh nenek moyang itu digunakan untuk lalapan. Jadi insya Allah aman. Jadi ada teman yang memakai sudah 10 tahun misalnya. Medical check up ginjal bagus, semua kondisi hasil check up bagus. Jadi insya Allah yang ada batu ginjal malah bisa luruh keluar bersama air seni, tapi proses. Nggak bisa minum sekali terus dometu gitu, nggak bisa. Tapi tetap pakai proses. Kemudian yang kreatin 2,3 normalnya sekitar 1,1, ternyata dari 2,3 itu bisa menjadi 0,9. Ya semua itu ya karena Allah Ta'ala gitu. Ya. Jadi ini sarana saja, tetapi kalau saya suruh menjelaskan komponen yang ada di dalamnya, insya Allah bisa karena memang saya teliti saat saya studi S3. Sejauh ini dari berbagai produk yang ada dari CV Windra Mekar, yang best seller yang paling banyak dicari yang mana, Ibu? Kunir putih. Yang kunir putih ya? Kunir putih ya. Kunir putih jenis mangga itu bisa meningkatkan daya imun tubuh. Jadi yang satu keluarga besar di dalam satu rumah, tetapi terdiri dari 3 keluarga sama anak cucu itu 11 orang positif COVID. Alhamdulillah dengan minum kunir putih dan mestinya usaha yang lain, tiap pegawai puskesmas cek saturasi oksigen dan lain sebagainya bagus. Jadi isolasi mandiri selesai, sehat semuanya gitu. Alhamdulillah.
Iya, baik. Ini jadi satu pilihan juga untuk kita semuanya untuk bisa menjaga supaya badan tetap sehat, stamina terjaga dengan pola hidup yang lebih baik. Konsumsi food supplementnya bisa bergeser ke sini nih, yang dari alami yang memang ada dari sekitar kita, dari yang sudah terpercaya dari CV Windra Mekar. Nah, berikutnya Ibu, ini kalau kita berbicara mengenai membangun satu usaha, itu kan mungkin ada kendala yang pernah Ibu hadapi. Seperti apa itu Ibu? Apa ya, sebetulnya ya nggak begitu ada kendala. Jadi kami niatkan pengabdian, sehingga bukan niat kami uang gitu. Jadi kami niatkan pengabdian, tetapi alhamdulillah bisa berkembang dan akhirnya juga bisa ada sisa hasil usaha, sehingga sisa hasil usaha yang ada saya gunakan untuk ngangkat anak asuh, untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang perlu dibantu. Ternyata seperti itu membuat perkembangan industri justru lancar. Ya, jadi baik. Kendalanya minim. Kendalanya minim. Dan ini Mbak, pemerintah setempat juga mendukung, misalnya kecamatan itu setiap ada pameran di mall, setiap ada pameran, kebetulan saya di Bantul, di Gabusan itu diberikan fasilitas gratis, sehingga memang kami ikut berpartisipasi untuk ikut pameran didukung oleh pemerintah setempat. Ada pertanyaan dari Bapak Arif di Tamsis menanyakan apakah ada obat kunir putih atau temulawak untuk pengobatan syaraf dan juga stroke Ibu, dari Pak Arif di Taman Siswa. Ya, alhamdulillah yang saraf kejepit bisa membaik, ini sudah banyak buktinya. Kemudian yang stroke itu ada yang sudah berapa ya, 2 atau 3 tahun di atas kursi roda, dengan usaha macam-macam termasuk minum kunir putih, latihan jalan lagi. Bahkan di-upload di Facebook, saya latihan jalan setelah sekian tahun di atas kursi roda. Dia upload di Facebook dan alhamdulillah membaik. Jadi insya Allah yang stroke itu bisa dibantu dengan kunir putih, bisa membaik. Kemudian yang saraf kejepit atau HNP itu ternyata alhamdulillah ada yang cocok juga, gitu Mbak. Iya, tentunya nanti untuk takaran konsumsinya akan disesuaikan juga Ibu ya. Iya, disesuaikan, karena kadang saya juga tanya gemuk atau kurus gitu. Kalau kurus perpaduannya saya tambah temulawak, karena temulawak membantu ini menambah nafsu makan. Tetapi kalau gemuk saya tambah temulawak nanti semakin gemuk. Ya. Sehingga saya tambah kunyit kuning yang mampu membantu melangsingkan tubuh, misalnya seperti itu. Berikutnya dari Bapak Cahyo Halim. Pertanyaannya, kalau untuk Parkinson dan juga stroke bisa atau tidak, Bu? Rekomendasinya seperti apa? Ya, untuk stroke tadi sudah terjawab sebelumnya, mungkin ya. Untuk stroke itu pun takarannya memang agak beda-beda, karena stroke ringan itu ada yang tangan untuk ngancengkan baju di belakang ini nggak bisa karena sakit, misalnya. Untuk sisiran nggak bisa, misalnya. Itu ringan. Tetapi kalau stroke yang berat, kadang-kadang kan ada separuh tubuh itu lemas atau lemah, misalnya seperti itu, takarannya berbeda. Untuk Parkinson ya karena herbal itu mampu menormalkan atau membantu menormalkan metabolisme tubuh, sangat mungkin nanti bisa membantu juga untuk Parkinson. Nah, ini untuk dosisnya, takarannya nanti akan disesuaikan juga. Ibu, ini teman-teman di studio waktu Ibu menyampaikan stroke ringan, yang megang di belakang semuanya langsung ngecek loh Ibu, ini stroke ringan atau tidak gitu, ngecek. Bisa semua ya teman-teman ya? Stroke ringan itu kan tangan untuk ngangkat itu ya mungkin ada yang bukan stroke ringan, tapi itu salah satu ciri bahwa mungkin tensinya terlalu tinggi atau kolesterolnya terlalu banyak. Pada saat kita mau nyabun di bagian punggung itu nggak bisa, itu mungkin aja gitu. Tetapi yang jelas bagus kalau cek medis gitu Mbak. Cek ke dokter, kok tangan saya untuk ngangkat nggak bisa, kira-kira kenapa? Kadang-kadang kan mungkin perlu di scan atau di MRI atau di apa gitu secara medis.
Betulkah ada penyumbatan atau apa gitu kan medis. Kalau saya kan hanya membantu, kebetulan saya punya hasil penelitian yang bisa membantu menyehatkan gitu. Iya, ini jadi Kalau buat medis saya nggak bisa, Mbak. Jadi maksudnya betul. tolong Bu diperiksa ini benjolan saya nggak tahu gitu. Maksudnya saya bukan yang memeriksa, tapi hasil periksa itu nanti diinfo ke saya berikan takarannya. Dan alhamdulillah dukungan dari dokter itu juga ada. Dokter Probosuseno itu pernah juga beberapa kali rekomendasi pasiennya. Terus saya pada saat itu tanya, Pak Dokter, kok berdasarkan apa kok direkomendasi? Lah sudah saya kasih obat masih mengeluh terus. Saya suruh zikir sama minum kunir putih, tak kasih nomor jenengan gitu. Makanya orangnya ke rumah. Tahu dari mana, dikasih nomor ibu dari Pak Dokter Probo kayak gitu. Ini kan support menurut saya, support bagi saya untuk membantu kesehatan masyarakat. Baik. Jadi ada dukungan-dukungan. Ya, baik. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Atilah di Gunung Kidul, Ibu. Beliau usianya 77 tahun ini, Ibu. Ibu Atilah. Keluhannya adalah di lutut terasa lemas dan telapak kaki berat, Ibu. Baik, kalau lutut terasa berat itu nanti perpaduannya kunir putih dengan kunir hitam. Kalau kaki terasa berat mestinya dicek apakah ada gula yang tidak normal ataukah mungkin kolesterol atau ini asam urat. Jadi ke puskesmas bisa cek asam urat sama kolesterol sehingga nanti perpaduan antara kunir putih dan kunir hitamnya itu bisa pas dan cepat membaik sehat. Iya, berarti ini yang pertama untuk Ibu Atilah bisa cek dulu ke puskesmas terdekat, Ibu ya. Iya. Nanti dari hasilnya bisa dikonsultasikan lagi ke Ibu supaya nanti bisa direkomendasikan yang mana yang bisa dikonsumsi untuk hariannya beliau. Ya, demikian cuma memang kadang-kadang masyarakat itu, aku nggak cek, pokoknya saya mau coba kunir putih gitu. Tapi memang lebih bagus kalau dicek biar nanti tahu bahwa oh gulanya tinggi, pola makannya harus seperti ini. Misalnya pola makan lemak-lemak dikurangi, gula dikurangi, makan nasi ya sepertiga dari orang normal saja. Seperti itu kan tahu hasil dari hasil cek medis. Tidak bisa ngarang-ngarang, Mbak. Maksudnya kita tidak bisa ngarang, oh paling gulanya dhuwur gitu kan tidak bisa. Lebih bagus cek medis, tahu terus info, nanti lebih pas dosisnya atau takarannya. Gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, tadi ada yang menanyakan mengenai keluhan di kandung kemih, Ibu. Ya. Ya, di keluhan di kandung kemih itu mungkin secara medis juga diperlukan, tetapi kalau itu termasuk infeksi bisa insya Allah dibantu dengan kunir putih jenis mangga ini. Kalau orangnya gemuk saya padu dengan kunir kuning atau produk saya beri nama kurkulong gitu. Kalau orangnya kurus saya padu dengan temulawak supaya nanti fungsi hati normal dan nafsu makan ada. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Jadi insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Tadi yang menanyakan mengenai keluhan kandung kemih, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Dan mungkin kalau untuk memastikan, karena beberapa mungkin kalau mau ke puskesmas dulu langsung aja bertanya gitu. Diinformasikan juga nanti tinggi badan berapa, berat badan berapa, lebih pas Ibu ya. Karena kadang gemuk kurusnya orang berbeda-beda. Saya ngerasa gemuk loh Ibu. Enggak kan terasa sekali, misalnya dulu berat badan saya itu 60 Bu, sekarang 40. Kan wis cetha sekali di pikiran yen swidak saiki 40 berarti kurus gitu. Kan ada Mbak yang sakit itu mungkin pikiran psikis maemnya jadi nggak mau, kepikirannya ini aku gimana gitu mungkin. Terus maemnya nggak sesuai asupan atau kurang karena banyak pikiran, itu kan bisa turun juga berat badannya. Baik. Nah itu memang ada kurus gemuknya itu ada aturan, sebetulnya bisa dihitung gitu. Bisa dihitung, cuma kalau orang itu bilang biasanya saya itu 60 tahun karena sakit ini saya jadi 40 kilo, 60 kilo jadi 40
40 kilo atau jadi 45 kilo pun itu sudah turun 15 kilo, saya anggap perlu ditambah temulawak. Baik, Seperti kita itu. ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Praitno di Solo. Pertanyaannya mengenai sakit prostat, Ibu, apakah bisa dengan empon-empon ini, Bu? Bisa, dan insya Allah saya yakin bisa. Saya punya pengalaman namanya ini ya, dari Bantul, dari pensiun purna dari Pusat Statistik Bantul, itu bahkan SPA-nya SPA-nya itu 120, yang normalnya itu adalah di bawah 4. Bapaknya tahu persis kalau ini termasuk prostatnya ganas, misalnya seperti itu. Minum kunir putih dan temulawak 3 minggu pertama 120, SPA-nya turun menjadi 28, kemudian 3 minggu berikutnya jadi 8 berapa gitu, 3 minggu berikutnya normal. Dan setelah normal, pola makan harus tetap dijaga, insya Allah sehat. Tapi kalau setelah normal, pola makan semaunya, nanti SPA itu naik lagi gitu. Jadi memang harus dipadukan dengan pola hidup yang lebih baik, yang lebih sehat, Ibu ya. Ya, betul, Mbak. Ini betul. ada pertanyaan jadi, berikutnya, untuk Ibu. Pak Budi Praitno, insya Allah membaik, lebih sehat dengan dibantu empon-empon. Baik, kita lanjut. Dari Sleman ada yang bergabung juga, Ibu Endah. Ini menanyakan mengenai penyumbatan pembuluh darah jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Konsumsi apa yang dianjurkan? Kunir putih aja atau dengan temulawak, atau bagaimana juga cara mengkonsumsinya, Ibu? Iya, ini agak beberapa macam ya. Jadi dengan beberapa macam ini saya lihat nanti kalau jantung itu perlu dipadu dengan kunir hitam. Jadi nanti tetap kunir putih misalnya 3x5, kunir hitamnya 3x2, insya Allah bisa membantu lebih sehat gitu. Cuma memang harus sabar, minum empon-empon itu enggak bisa yang misalnya sakit pusing terus hilang pusingnya gitu kan enggak bisa. Jadi ibaratnya kalau kita tergores pisau itu mau dituang betadin banyak atau sedikit kan nggak bisa langsung hari itu halus lagi, tetap butuh mungkin 4 hari 5 hari, oh agak gatal-gatal, oh udah mau sembuh. Ibaratnya seperti itu. Kalau penyakit kita agak parah ya mungkin butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi progres kesehatannya insya Allah bisa terlihat. Misalnya bulan pertama, oh memang lebih sehat, badanku lebih enteng, misalnya kayak gitu bisa terlihat. Nah, sekali lagi bagi Ibu Endah di Sleman sudah langsung ditanggapi ya pertanyaan Ibu terkait dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Yang baru bergabung ini, aduh sayang sekali ya karena kita juga terbatas waktunya. Mungkin bisa disampaikan ulang Ibu, apa keunggulan dari empon-empon dan produk lain dari CV Windra Mekar Ibu untuk yang baru saja bergabung? Baik, keunggulan dari empon-empon yang diolah atau diproduksi oleh CV Windra Mekar ini adalah kandungan antioksidannya tinggi, komponen bioaktif antara lain polifenolnya itu tinggi, sehingga bisa membantu meningkatkan daya imun tubuh. Bagus juga di masa pandemi seperti ini untuk jaga agar aman dari virus. Dan ini Mbak, efek sampingnya itu minim atau bahkan nggak ada karena bahan dasarnya digunakan untuk lalapan sejak nenek moyang kita, sehingga aman. Insya Allah demikian keunggulannya dan sudah diteliti bertahun-tahun, mudah-mudahan membantu memantapkan masyarakat untuk mengkonsumsi empon-empon. Iya, dan memang dari CV Windra Mekar ini produk empon-empon diteliti langsung oleh beliau narasumber kami, Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP. Beliau adalah guru besar ilmu pangan dari UMBY dan owner dari CV Windra Mekar sekaligus pengurus DPC HIPI Bantul. Jadi kalau sudah diteliti secara langsung oleh beliau, tentunya kita bisa lebih percaya ya, tidak sekedar mengemas produk kemudian dijual, tapi betul-betul diteliti seperti apa manfaatnya, kandungannya, kebermanfaatan untuk kesehatan dan bagi masyarakat semuanya. Nah, bagi yang di rumah yang ingin
bisa membeli produknya, Anda bisa menghubungi CV Windra Mekar di nomor 081 328 77 6036.